Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban di tema 8, kelas 5, subtema 2, pembelajaran 2 halaman 60, 65, 66, dan 67. Baik, langsung saja kita akan menjawab di halaman 60. Lihatlah peragaan tari daerahmu, baik secara langsung maupun melalui rekaman video. Fokuslah untuk memperhatikan gerak penari. Yang pertama, bagaimana formasi para penari saat melakukan gerak tari. Yang kedua, bagaimana arah hadap gerak penari selama peragaan tari. Yang ketiga, bagaimana bentuk garis imajiner yang dilalui penari selama melakukan gerak tari. Jelaskan hasil pengamatanmu dalam bentuk gambar sederhana. Lalu peragakan. Nah, kalian di sini diminta untuk menggambarkan garis imajiner atau pola lantai yang dilakukan oleh penari yang kamu tonton sesuai dengan daerah asalmu. Oke. Kemudian setelah kamu buatkan garis-garis imajinernya itu atau garis arah penari melakukan gerakan, kemudian kamu diminta untuk mempraktikkan atau memperagakannya. Begitu ya, bisa dipahami. Oke, berikutnya kita akan jawab di halaman 65. Sambil, nah, di halaman 65 kita akan jawab, ayo berdiskusi. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama kelompokmu. Ada 6 soal yang perlu kita jawab. Di sini sudah saya sediakan kunci jawaban untuk halaman 65 ini. Baik, ini untuk kunci jawabannya. Soal nomor 1. Peristiwa apa saja yang terjadi pada teks siklus air dan bencana kekeringan? Peristiwa yang terjadi antara lain adalah siklus air, penguapan air, hujan, aliran air, air mengalir, terjadinya air tanah. Soal nomor 2, bagaimana proses siklus air menghasilkan air yang bersih? Jelaskan. Pada proses siklus air, ada tahap penguapan air dari permukaan bumi. Bisa berasal dari laut, sungai, danau, atau dari genangan air lainnya. Pada saat penguapan air, kotoran pada air akan tertinggal. Uap air yang naik dan membentuk awan merupakan uap air yang bersih. Saat awan menjadi mendung lalu turun menjadi hujan, air yang turun merupakan air bersih. Soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan air tanah? Air tanah adalah air yang terserap masuk ke dalam lapisan tanah dan mengalir di bawah permukaan tanah. Air tanah lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan permukaan tanah. Air tanah lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Nah, air tanah ini biasanya ada pada sumur, kemudian tempat mata-mata air. Nah, itulah yang disebut dengan air tanah. Soal nomor 4, bagaimana perbedaan air tanah dengan air permukaan? Air tanah lebih bersih dan jernih daripada air permukaan karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Nah, jika dibandingkan air tanah dengan air permukaan, maka air tanah itu lebih bersih, bisa diminum, bisa digunakan untuk mandi, dan lain-lain. Sedangkan air tanah itu belum tersaring oleh lapisan tanah dan oleh akar tumbuhan. Soal nomor 5, mengapa air permukaan biasanya lebih kotor dibandingkan dengan air tanah? Jelaskan. Air permukaan lebih kotor karena mengandung lumpur.
dan benda-benda lain yang terbawa aliran air di permukaan tanah. Nah, air permukaan itu kan mengalir atau menggenang. Nah, ini air ini mengandung lumpur dan benda-benda lain seperti daun-daunan, batu-batuan, dan yang lainnya. Soal nomor 6, apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Jawabannya, air permukaan dan air tanah menyusut. Kekurangan air akan menyebabkan bencana kekeringan. Nah, jika di suatu daerah yang mengalami musim kemarau yang sangat panjang, itu dapat menyebabkan terjadinya air permukaan dan air tanah itu menyusut. Yang pertama kali cepat menyusut itu adalah air permukaan. Kemudian air tanah juga menyusut. Misalkan terjadinya sumur-sumur kering dan yang lainnya. Sekarang kita ke halaman 66 mengenai siklus air. Di sini kita akan jawab, ayo renungkan. Hari ini saya belajar tentang mengidentifikasi berbagai bentuk pola lantai tari, menjelaskan pengertian pola lantai, memperagakan pola lantai gerak tari kreasi daerah, peristiwa pada teks, menjelaskan tentang ketersediaan air bersih, dan membuat karya poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. Oke, sekarang kita lanjut ke 67. Bersama orang tuamu, buatlah gambar bagan sesederhana tentang siklus air. Nah, baik ini merupakan salah satu contoh siklus air. Oke. Nah, saya jelaskan sedikit. Nah, di dalam siklus air itu pertama kali ada matahari yang sangat panas, sangat terik di hari itu. Kemudian air-air di laut itu mengalami suhu yang tinggi. Nah, akibat dari suhu yang tinggi itu, air laut menguap menjadi titik-titik air, kemudian menjadi awan. Kemudian dibawa ke darat. Nah, kemudian setelah dibawa ke darat, itu nanti akan menjadi gumpalan-gumpalan awan yang hitam, kemudian terjadilah hujan. Hujan, kemudian air turun ke tanah, kemudian ke pepohonan, ke danau, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya mengalir ke laut. Begitu ya.